Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Ramadan dari kelas 11 IPA 2 absen 27 SMA Negeri 57 Jakarta. Di video kali ini saya dan kelompok saya akan membahas tentang materi biologi, yaitu matriks dan sel penyusun jaringan ikat pada modul jaringan hewan halaman 7 sampai dengan 11. Sebelumnya, mari saya perkenalkan anggota kelompok saya. Hai, nama saya Azrina Zara Agustina dari kelas 11 MIPA 2 absen 6. Perkenalkan, nama saya Deva Dikta Darmawan dari 11 MIPA 2 nomor absen 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Octaviani Triastiawan dari kelas 11 MIPA 2 absen 25. Nama saya Radena Yulfirina Kalista dari kelas 11 MIPA 2 absen 32. Baiklah, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan materinya. Jaringan epitelium adalah jaringan yang melapisi permukaan luar tubuh atau membatasi permukaan suatu rongga tubuh. Jaringan epitelium yang melapisi luar tubuh disebut epidermis, sedangkan jaringan epitelium yang membatasi permukaan suatu rongga tubuh disebut mesotelium. Jaringan epitelium memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sel-sel penyusunnya tersusun rapat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Yang kedua, tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa. Yang ketiga, sel-sel memiliki daya regenerasi yang tinggi. Jaringan epitelium memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, transportasi, pengangkutan zat-zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkan. Yang kedua, absorpsi, misalnya penyerapan sari-sari makanan pada usus halus. Yang ketiga, pelindung jaringan di bawahnya. Jaringan epitelium pipi dapat terbagi menjadi dua, yaitu epitelium pipi selapis dan juga epitelium pipi berlapis. Epitelium pipi selapis berfungsi sebagai penyaring zat-zat yang hendak masuk ke dalam organ serta menghasilkan pelumas yang berguna untuk melancarkan kerja pada organ. Epitel ini dapat ditemukan pada ginjal, selubung jantung, pembuluh darah, pembuluh limfatik, dan juga alveolus. Jaringan epitelium pipi berlapis tersusun dari beberapa sel dan berlapis-lapis sel yang banyak dan sangat rapat. Berfungsi sebagai proteksi tubuh dan juga mencegah terjadinya gesekan. Jaringan ini terletak di esofagus, vagina, dan juga epidermis. Jaringan epitelium kubus lapis terdiri dari satu sel dan sel tersebut berbentuk seperti kubus. Dari permukaan sel-sel tersebut terlihat seperti sarang lebah dan memiliki wujud poligonal. Jaringan epitel kubus lapis berfungsi sebagai sekresi dan juga sebagai pelindung. Contoh dari jaringan ini adalah permukaan ovarium, kelenjar, dan kelenjar tiroid. Cirinya adalah tidak terdapat material di antara sel-sel penyusunnya serta disusun oleh sel-sel dan molekul matriks yang gunanya mengikat jaringan dengan bagian bawahnya. Kubus berlapis banyak bertindak sebagai pelindung untuk jaringan, kelenjar maupun sel-sel yang ada di bawahnya. Letaknya ada di sekitar kelenjar payudara, kelenjar air liur, serta kelenjar air keringat. Satu, epitelium silindris lapis. Epitelium silindris lapis merupakan epitel yang tersusun dari selapis sel berbentuk silindris. Di antara sel-sel lain, epitelium silindris lapis biasanya terdapat sel goblet, yaitu sel berbentuk piala yang berfungsi menghasilkan lendir. Ada yang bersilia dan ada yang tidak bersilia. Epitelium silindris lapis bersilia terdapat pada uterus, saluran uterus, vas deferens, dan bronchus intrapulmoner. Sementara itu, epitelium silindris lapis tidak bersilia terdapat pada sebagian besar saluran pencernaan seperti lambung, usus halus, kantong empedu, dan berfungsi untuk sekresi dan absorpsi. 2. Epitelium silindris berlapis. Epitelium silindris berlapis merupakan epitel yang terdiri atas lebih dari satu lapis sel berbentuk silindris pada permukaannya. Akan tetapi, sel-sel pada lapisan-lapisan basal relatif lebih pendek dan berbentuk polihedral tidak teratur. Epitelium silindris berlapis terdapat pada uretra, laring, faring, dan kelenjar ludah. Fungsi epitelium silindris berlapis banyak adalah untuk proteksi dan sekresi.
ketiga, epitelium silindris berlapis semu bersilia. Epitelium silindris berlapis semu bersilia merupakan epitel yang tersusun dari sel-sel dengan inti sel tidak sejajar sehingga seolah-olah epitel tersebut terdiri atas banyak lapisan. Pada epitelium ini terdapat silia yang berfungsi menggerakkan partikel yang berada di atasnya. Fungsi epitelium silindris berlapis semu bersilia adalah untuk proteksi. Terdapat pada saluran telur atau tuba Fallopi, rongga hidung, dan saluran pernafasan. Epitelium transisional. Epitelium transisional tersusun dari sel-sel yang berbentuk dapat berubah-ubah. Bagian basal terdiri dari atas sel-sel kubus hingga silindris. Bagian tengah terdiri atas sel-sel kubus polihedral dan bagian permukaan dalam terdiri atas sel-sel kubus hingga pipih. Terdapat pada organ-organ yang mengalami peradangan misalnya ureter, vesika, urenaria, pelvis renalis, dan uretra. Oleh sebab itu, sel-sel epitelium pada organ-organ tersebut dapat berubah-ubah bentuk dengan tingkat peradangannya. Epitelium kelenjar. Epitelium kelenjar tersusun dari sel-sel epitelium yang khusus untuk reaksi zat yang diperlukan dalam proses fisiologi tubuh. Ada dua macam jenis epitelium kelenjar. Yang pertama ada kelenjar eksokrin dan yang kedua ada kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang menyalurkan sekreta suatu permukaan tubuh. Hasil reaksi ini disalurkan ke permukaan tubuh melalui suatu saluran yang bentuknya bermacam-macam. Dan yang kedua tadi ada kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang menyalurkan sekretnya langsung ke dalam pembuluh darah atau pembuluh limfa. Oleh karena itu tidak memiliki saluran, maka kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu. Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi untuk mengikat atau menyokong jaringan lain. Jaringan ikat memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pengikat dan penyambung jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Contohnya, tendon yang menghubungkan jaringan tulang dengan jaringan otot. Yang kedua, penyokong dan pembentuk struktur tubuh. Contohnya jaringan ikat tulang. Yang ketiga, pelindung suatu organ. Contohnya, jaringan ikat yang membungkus organ-organ tubuh seperti pelura yang membungkus paru-paru. Saya akan menjelaskan materi yaitu tentang matriks jaringan ikat. Matriks jaringan ikat ini tersusun dari substansi dasar dan syarat-syarat. Dan yang pertama ada substansi dasar atau substansi intersel amorf. Dia ini memiliki ciri-ciri media cair dan homogen yang berbentuk sol, gel, atau gel kaku. Untuk fungsinya sendiri, dia ini mempermudah proses difusi. Dan untuk contohnya yaitu ada senyawa glukosaminoglikat. Yang kedua ada serat-serat atau fibrosa. Dia ini memiliki ciri-ciri komponen jaringan ikat. Untuk fungsinya, dia ini sebagai penyokong. Untuk contohnya itu ada serat kolagen, serat elastin, dan serat retikuler. Yang ketiga ini ada serat kolagen. Serat kolagen itu memiliki ciri-ciri tersusun dari protein kolagen yang berwarna putih. Dan untuk fungsinya sendiri, itu dia daya renggangnya tinggi dan elastisnya rendah. Untuk contohnya ada tendon atau jaringan penghubung antara otot dan tulang. Lalu ada ligamen, tulang, dan kulit. Dan yang keempat ada serat elastin. Serat elastin ini memiliki ciri-ciri seratnya berwarna kuning dan berbentuk pita pipih. Dan untuk fungsinya memiliki elastisitas yang tinggi. Dan untuk contohnya yaitu pembuluh darah, selapu tulang rawan laring, dan antar ruas tulang belakang. Dan untuk yang terakhir, yang kelima, ada serat retikular. Ciri-cirinya tersusun dari jala, seperti jala, dan memiliki elastisitas yang rendah. Untuk fungsinya sendiri dia sebagai penyokong dan penghubung jaringan ikat. Contohnya ada membran antara jaringan epitelium dan jaringan ikat. Sel-sel penyusun jaringan ikat. A. Fibroblast. Ciri-cirinya bentuk sel-selnya besar. Fungsinya mengekskresikan protein. Contohnya fibroblast berbentuk serat. B.
B. Makrofag atau histosit. Ciri-cirinya, bentuk selnya tidak beraturan, fungsinya memakan zat-zat buangan, contohnya kolagenase. C. Sel tiang atau mast cell. Ciri-cirinya, selnya berbentuk lonjong dan tidak teratur, fungsinya menghasilkan hepatin dan histamin, contohnya sitoplasma sel tiang berisi granula. D. Sel lemak. Ciri-cirinya mengandung satu tetes minyak yang besar dan sedikit sitoplasma dengan inti berbentuk pipih pada salah satu sudutnya. Fungsinya menyimpan lemak, contohnya jaringan adiposa. Yang kelima ini ada sel plasma. Sel plasma ini memiliki ciri-ciri yang dia menghasilkan banyak sitoplasma. Untuk fungsinya, dia ini menghasilkan antibodi. Untuk contohnya sendiri, dia ini terdapat pada membran serosa dan jaringan limfoid serta di bawah membran epitelium yang basah pada saluran pencernaan dan pernafasan. Yang keenam ada sel pigmen. Sel pigmen ini dia memiliki ciri-ciri itu selnya mengandung banyak pigmen dan fungsinya sendiri dia itu sebagai protection atau perlindungan. Dan contoh dari sel pigmen ini terdapatnya pada lapisan koroid mata, jaringan ikat pada kulit, dan diameter pada otak. Yang ketujuh adalah sel darah putih atau yang biasa kita sebut leukosit. Leukosit ini memiliki ciri-cirinya, dia itu ditemukan pada jaringan ikat. Fungsinya ini melawan patogen, dan untuk contoh-contohnya sendiri dia ada limfosit, monosit, dan neutrofil. Yang terakhir atau yang kedelapan ada sel mesenkim. Sel mesenkim ini memiliki ciri-ciri, dia tuh ciri-cirinya berukurannya lebih kecil dibandingkan dengan fibrolas. Untuk fungsinya dia berdiferensiasi. Dan yang terakhir untuk contohnya ini dia terdapat pada sepanjang pembuluh darah kapiler. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang matriks dan sel penyusun jaringan ikat oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.